Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat beban operasional produsen yang masih banyak menggunakan bahan baku impor membengkak. Meski telah melakukan lindung nilai, korporasi harus memutar otak untuk menahan kenaikan harga jual produk di tengah daya beli yang belum pulih seutuhnya. Seperti yang sudah diproyeksikan sejumlah analis, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat perlahan merangkak naik. Pelemahan rupiah seiring dengan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat mewajibkan korporasi untuk menyiapkan strategi khusus, apalagi bagi produsen yang masih banyak menggunakan bahan baku impor. Toyota Astra Motor mengaku beban biaya produksi bertambah dengan pelemahan mata uang Garuda. Belum lagi agen penjual mobil ini harus menghadapi dampak kenaikan harga minyak. Meski demikian, Toyota belum berniat menaikkan harga jual kendaraan. Pergerakan rupiah saat ini masih bisa dikendalikan dengan lindung nilai yang telah dilakukan. Astra Motor melakukan yang namanya proses hedging. Nah, proses hedging itu memberikan kita keleluasan untuk kita itu mempertahankan harga kendaraan sampai dalam periode tertentu. Nah, di situ kita akan tahan. Tapi sampai berapa lama gitu pertanyaan berikutnya, kita akan menahan harga tersebut sampai proses hedging tersebut selesai. Nah, dengan kata lain ada room di tempat kita untuk menganalisa berapa nanti harga naik beserta berapa volume penurunannya. Nah, disitulah kita akan menetapkan berapa harga selanjutnya. Berapa lama hedgingnya? Hedging kita rata-rata di atas 3 bulan. Sama halnya dengan Kalbe Farma, produsen farmasi ini masih enggan menaikkan harga jual produknya meski beban biaya impor membengkak. Apalagi daya beli masyarakat dinilai belum menunjukkan perbaikan. Presiden Direktur Kalbe Farma, Vijong Tius, mengatakan perusahaan akan mengalkulasi ulang biaya produksi dan mencari efisiensi untuk menjaga margin. Pelemahan nilai tukar rupiah perlu mendapat antisipasi lebih cermat. Lembaga peneliti Indef memproyeksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2018. Selain farmasi, industri tekstil dan baja akan paling terpukul karena banyak bergantung pada bahan baku impor. Magister Tarigan, Kemas Abdul Malik, Kompas TV, Jakarta.